Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi di semester genap. Kita akan membahas materi tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu arti dari ancaman, ya. Nah, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ya, jadi dimanapun kita berada, ancaman itu pasti akan selalu ada. Ya, jadi selalu membayang-bayangi kita. Nah, berarti kita harus selalu siap sedia, ya. Tidak boleh kita terlena dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu waspada karena ancaman itu akan selalu ada, ya. Ancaman itu ada dua jenis, ya. Ancaman ada yang dapat berupa militer dan non-militer. Ya, apa sih ancaman militer itu? Ancaman non-militer itu apa? Ya, nah, ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, ya. Nah, serta terorganisir dan berbahaya. Ya, jadi ancaman militer itu mereka menggunakan senjata, ya. Nah, dapat berupa perang saudara, ya, perang antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, ya, yang tentunya menggunakan senjata. Ada yang menggunakan senjata tradisional ataupun menggunakan senjata yang sudah modern, ya. Misalnya pakai alat-alat sederhana, misalnya menggunakan panah, ya. Nah, contohnya terjadi pada perang saudara antara suku di Indonesia, antara suku Dayak misalnya, ya, dengan suku Madura, ya, yang pernah terjadi di Sampit, ya, di mana mereka menggunakan arit, celurit dengan melawan yang menggunakan panah dengan menggunakan racun, ya. Nah, selanjutnya ada agresi wilayah. Nah, biasanya agresi wilayah ini agresi wilayah ini biasanya dilakukan oleh negara yang satu terhadap negara yang lain karena dia ingin menguasai wilayah negara yang lain, jadi penjajahan, ya. Nah, itu menggunakan senjata yang canggih, jadi menduduki suatu wilayah, jadi menggunakan persenjataan, ya. Yang ketiga ada sabotase atau merusak instalasi militer. Nah, sabotase juga tentunya ini menggunakan alat-alat yang canggih karena mereka ingin menguasai juga sebuah negara, ya. Adanya pemberontakan militer. Nah, pemberontakan militer ini bisa terjadi di negara itu sendiri, di dalam negara itu sendiri, ataupun dari luar negeri, ya. Contohnya di Indonesia terjadi pada kasus GAM, kasus OPM, ya, yang ingin memerdekakan wilayahnya untuk menjadi negara sendiri. Mereka memberontak terhadap pasukan TNI, pasukan pertahanan keamanan negara, ya, yang tentunya menggunakan senjata-senjata militer, senjata-senjata canggih. Ya. Yang kelima adalah pelanggaran wilayah oleh negara lain. Nah, ini hampir sama dengan agresi wilayah, ya. Jadi ketika negara lain ingin menguasai negara kita, ya, mereka tentunya akan mempersiapkan dengan senjata-senjata yang modern. Ya. Jadi mereka akan menyerang negara kita sama seperti kita saat dijajah oleh negara Belanda dan negara Jepang. Bisa dipahami, ya? Selanjutnya, kita bahas tentang ancaman non-militer.
Nah, tadi kalau ancaman militer menggunakan senjata, kalau ancaman non-militer berarti tidak menggunakan senjata. Ya, nah ini lebih berbahaya lagi, ya, karena tidak terlihat oleh mata secara langsung, tapi dampaknya terasa. Ya, contohnya yang pertama penyalahgunaan narkotika. Ya. Kalau generasi mudanya menggunakan narkotika, berarti eh, daya konsentrasinya rendah. Ya, nah ketika konsentrasi kita buyar, maka dengan mudah negara lain akan mengancam negara kita. Ya, nah, selanjutnya ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu berbahaya juga karena itu merupakan ancaman bagi suatu negara ketika pemerintahnya melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, ya, sehingga masyarakat menjadi tidak percaya lagi kepada pemerintah. Ketika kita tidak percaya kepada pemerintah, ya, maka kita akan dengan mudah terayu oleh negara lain yang akhirnya kita bisa saja berkhianat kepada negara lain. Ya, adanya kerusakan lingkungan. Nah, perusakan lingkungan ini bisa saja terjadi dengan cara apa? Kita menjual eh, pohon-pohon wilayah ke negara lain, ya. Jadi misalnya kayu-kayu di Kalimantan dijual kepada pengusaha-pengusaha yang berasal dari negara lain, sehingga tidak menambah eh, penghasilan atau devisa kepada negara, tapi langsung kepada orang-orangnya. Ya, akibatnya apa? Nah, lingkungan di Indonesia menjadi rusak. Ya, akibat rusak itu kita jadi terkena bencana. Ya, nah nanti dengan mudah kita bisa memberikan apa saja kepada pengusaha-pengusaha asing. Ya. Yang keempat, adanya kemiskinan. Nah, kemiskinan itu akan berakibat pada kebodohan. Ya. Nah, kalau kita miskin, maka kita akan mudah terayu oleh negara lain untuk memberikan apa saja asal tercukupi pemenuhan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya, dan tentunya kita juga jadi susah untuk belajar sehingga tercipta kebodohan. Ya, kalau miskin, bodoh, maka lunturlah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, nah kalau sudah luntur persatuan dan kesatuan bangsa, maka arus-arus dari negara asing akan mudah masuk ke negara kita dan akhirnya kita akan melupakan budaya kita sendiri, ya, karena kita sudah terjajah secara tidak langsung oleh budaya-budaya asing. Bisa dipahami ya? Yuk kita selanjutnya. Nah, mengetahui apa saja ancaman-ancaman dari dalam negeri atau dari luar negeri. Nah, kita bisa memisahkan ya. Nah, contohnya sekarang kita akan bahas tentang ancaman dari dalam negeri ya. Nah, ancaman dari dalam negeri dapat berupa kerusuhan ya. Kenapa terjadi kerusuhan? Ya, nah contohnya yang tadi, ketika terjadi korupsi, kolusi, nepotisme dalam pemerintahan, ya, akhirnya kita tidak percaya lagi kepada pemerintah, yang akhirnya kita masyarakat melakukan demonstrasi, ya. Nah, demonstrasi biasanya ada perbedaan pendapat antara pemerintah dengan masyarakat, ya. Ketika kesepakatan tidak tercapai, maka terjadi kerusuhan. Ya, nah terjadi kerusuhan, kemudian terjadi pemaksaan kehendak. Jadi pemerintah inginnya seperti apa, rakyatnya inginnya seperti apa. Ya, nah kita dipaksa, masyarakat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang di luar keinginan dari masyarakat, karena masyarakat merasa tidak diberikan hak untuk berpendapat atau untuk berkreasi,
ya. Nah, itu juga yang terjadi pada kasus pemberontakan bersenjata yang terjadi pada kasus GAM dan OPM, di mana mereka merasa bisa mendirikan sebuah negara sendiri. Mereka tidak percaya lagi kepada pemerintah NKRI, sehingga mereka ingin membuat negara mereka sendiri. Mereka mampu, sehingga mereka melakukan pemberontakannya bukan hanya dengan kerusuhan saja, tetapi dengan menggunakan pemberontakan bersenjata. Mereka melakukan perlawanan kepada petugas-petugas pertahanan dan keamanan atau melakukan perlawanan kepada petugas TNI. Ya, mereka menyerang petugas-petugas TNI dengan menggunakan senjata-senjata yang mereka miliki. Ya, ada juga yang ingin untuk mengubah ideologi, ya. Nah, itu terjadi pada kasus peristiwa G30S PKI, di mana mereka tidak percaya lagi kepada pemerintah yang menggunakan ideologi Pancasila, mereka ingin mengubahnya dengan ideologi komunis. Ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke ancaman dari luar negeri. Nah, ancaman dari luar negeri tadi sudah disebutkan ya sama Ibu ya. Jadi ancaman dari luar negeri itu dapat berupa penguasaan wilayah, di mana negara asing ingin menguasai negara kita dengan cara menguasai. Apakah itu dengan cara dengan cara memasuki wilayah negara kita dengan pesawat asing, ya, dengan kapal-kapal laut, kapal selam yang tiba-tiba muncul di wilayah perairan atau di wilayah udara negara kita, ataupun misalnya dengan cara melakukan invasi dengan langsung cara melakukan sabotase, ya, ataupun dengan melakukan spionase, jadi memasukkan teknologi-teknologi tertentu untuk meretas informasi yang ada di negara kita. Ya. Selanjutnya bisa juga dengan melakukan pencurian kekayaan alam. Wilayah Indonesia yang sangat luas, ya, tidak terjaga oleh pasukan keamanan negara Indonesia. Ya, tentunya banyak negara-negara lain, negara-negara asing yang ingin mengambil kekayaan alam Indonesia. Ya, mereka bisa saja melakukan pencurian ikan, ya, melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Jadi kita rugi. Nelayan-nelayan Indonesia tidak kebagian ikan-ikan yang besar, yang banyak. Kita hanya mengambil ikan yang kecil-kecil sedikit, karena yang banyaknya sudah habis diambil oleh negara lain yang mengambil ikan di negara kita dengan menggunakan kapal-kapal yang canggih, ya. Kemudian mereka juga, negara asing juga ada yang memindahkan patok-patok, ya, memindahkan patok perbatasan negara kita karena tim keamanan kita sangat terbatas, ya, untuk melakukan patroli ke daerah-daerah perbatasan. Ataupun bisa dengan cara menyelundupkan barang-barang. Nah, contohnya melakukan penyelundupan barang-barang berupa barang-barang narkotika, ya, ataupun senjata-senjata ke wilayah negara kita yang akhirnya nanti mereka akan merusak generasi muda Indonesia. Jadi mereka tidak menyerang dalam bentuk senjata, tetapi melalui generasi muda Indonesia. Nah, jadi diharapkan kalian selalu waspada terhadap segala jenis ancaman, ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ya, apakah itu dalam bentuk militer ataupun non militer. Termasuk kalian jangan terkecoh, jangan terpancing, ya, dengan kegiatan tawuran, ya. Tawuran antar pelajar itu merupakan bagian dari ancaman,
Ya, kalau kalian nanti terpancing melakukan tawuran antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, nah berarti kalian tidak lagi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke. Sampai di sini penjelasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.